Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Maya, seorang gadis berusia 20 tahun dengan suara emas yang memikat, tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Sejak kecil, ia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam bernyanyi, terutama musik dangdut yang mengalun merdu di setiap sudut desanya. Setiap acara desa, Maya selalu menjadi bintang panggung, mengenakan kebaya sederhana namun anggun, menebarkan senyum tulus kepada para penonton yang terpesona oleh suaranya. Namun, seiring berjalannya waktu, Maya merasakan bahwa mimpinya tak dapat tercapai jika ia tetap di desa. Ia ingin suaranya didengar oleh lebih banyak orang, ingin berdiri di panggung-panggung besar yang selama ini hanya bisa ia lihat di layar televisi warung kopi Pak Tono. Dengan restu orang tuanya, yang meski berat hati melepaskan, mereka mendukung impian anak semata wayangnya. Pagi itu, matahari terbit dengan indah, seolah mengiringi langkah baru dalam hidup Maya. Ia berdiri di depan rumah kayu sederhana milik keluarganya, mengamati setiap detail yang akan dirindukannya. Pohon mangga tempat ia biasa bermain, ayunan di bawah pohon jambu, dan sawah hijau yang membentang luas. Ibunya menghampiri, memberikan bekal dan seuntai kalung dengan liontin berbentuk hati. "Ini untukmu, Nak, agar kamu selalu ingat rumah," ujar ibunya dengan mata berkaca-kaca. Maya memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Bu. Maya janji akan membuat ibu dan ayah bangga." Dengan koper kecil dan gitar kesayangannya, Maya menaiki bus menuju Jakarta. Perjalanan panjang itu diisinya dengan menulis lirik lagu tentang perpisahan dan harapan. Setiap tikungan jalan membawa Maya semakin jauh dari desanya, namun semakin dekat dengan impiannya. Sesampainya di Jakarta, hiruk-pikuk kota segera menyergapnya. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, kendaraan berlalu lalang tanpa henti, dan orang-orang bergerak dengan cepat seolah dikejar waktu. Maya merasakan campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Kota ini begitu besar dan asing baginya, namun ia tahu bahwa disinilah langkah menuju impiannya dimulai. Ia menuju sebuah kos sederhana yang telah direkomendasikan oleh kenalan jauh keluarganya. Kamar kecil itu menjadi tempat peristirahatan pertamanya di kota. Malamnya, Maya duduk di tepi jendela, memandang lampu-lampu kota yang berkelipan. Suara sirine dan deru kendaraan menggantikan suara jangkrik dan angin malam yang biasa ia dengar di desa. "Besok akan menjadi hari yang panjang," pikirnya. "Aku harus menemukan cara untuk menunjukkan suaraku di kota ini." Meski lelah, Maya tak bisa memejamkan mata. Ia mengambil gitarnya dan mulai memetik senar, mengalunkan melodi yang mengingatkannya pada kampung halaman. Lagu itu membawa perasaan tenang sekaligus tekad yang semakin kuat. Ia berjanji pada diri sendiri bahwa apapun rintangannya, ia tidak akan menyerah. Keesokan harinya, Maya mulai menjelajahi kota. Ia mengunjungi kafe-kafe kecil yang menampilkan musik live, studio rekaman, dan tempat-tempat di mana ia bisa menyalurkan bakatnya. Tak jarang ia menghadapi penolakan, namun setiap "tidak" yang ia terima justru menambah semangatnya untuk terus mencoba. Sore harinya, di sebuah taman kota, Maya melihat sekelompok musisi jalanan yang tampil dengan penuh semangat. Ia memberanikan diri untuk bergabung. Bersama mereka, Maya menyanyikan lagu-lagu yang membangkitkan keceriaan para pengunjung taman. Tepuk tangan dan apresiasi dari orang-orang memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Maya. Ia merasa langkah kecilnya mulai membuahkan hasil. Saat matahari mulai terbenam, Maya menyadari bahwa kota ini mungkin tidak seburuk yang ia bayangkan. Dengan senyum di wajahnya, ia kembali ke kos, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Malam itu, Maya tidur dengan perasaan puas dan harapan besar akan hari esok. Kehidupan Maya di kota besar terus berjalan dengan penuh perjuangan. Setiap hari, ia menyusuri jalanan Jakarta, mencari kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Meski seringkali pintu tertutup, Maya tak pernah kehilangan semangat. Ia percaya bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil pada waktunya. Suatu malam, Maya mendapatkan kesempatan untuk tampil di sebuah kafe musik yang cukup terkenal.
Kafe itu menjadi tempat berkumpulnya para pecinta musik dan juga para profesional industri. Dengan hati berdebar, Maya naik ke panggung kecil di sudut ruangan. Lampu-lampu temara menerangi wajahnya saat ia mulai mengalunkan lagu dangdut penuh perasaan. Suaranya yang merdu dan penghayatannya yang mendalam berhasil memukau para pengunjung. Mereka terdiam, terpesona oleh penampilan gadis desa yang sederhana namun memancarkan aura bintang. Di antara penonton, seorang pria berkacamata sedang memperhatikannya dengan seksama. Pria itu adalah Randy, seorang produser musik ternama yang tengah mencari bakat baru untuk proyek musik terbarunya. Setelah penampilannya usai, Maya menerima tepuk tangan meriah. Hatinya berbunga-bunga, merasa dihargai dan diakui. Saat ia turun dari panggung, Randy mendekatinya dengan senyuman ramah. "Penampilan yang luar biasa," kata Randy sambil mengulurkan tangan. "Namaku Randy. Aku sangat terkesan dengan suaramu." Maya tersipu, menjabat tangan Randy dengan sopan. "Terima kasih, Pak Randy. Senang bertemu dengan Anda. Nama saya Maya. Aku produser musik, dan aku melihat potensi besar dalam dirimu," lanjut Randy. "Apakah kamu tertarik untuk bekerja sama? Mungkin kita bisa membuat sesuatu yang hebat bersama." Mata Maya berbinar mendengar tawaran itu. "Tentu saja. Itu adalah impian saya." Percakapan mereka mengalir hangat. Randy mengajak Maya untuk datang ke studionya keesokan hari, mencoba beberapa rekaman dan melihat apa yang bisa mereka ciptakan bersama. Maya merasa bahwa inilah kesempatan yang selama ini ia tunggu. Pertemuannya dengan Randy seolah menjadi titik balik dalam perjalanannya mengejar impian. Malam itu, Maya pulang dengan perasaan bahagia yang tak terlukiskan. Ia menatap langit kota yang dipenuhi bintang, berharap bahwa ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan. Di hatinya, terselip doa dan harapan bahwa kerjasama dengan Randy akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Pagi itu, Maya tiba di studio musik Randy dengan semangat yang menggebu. Studio tersebut terletak di sebuah gedung modern di pusat kota, dengan interior mewah yang memadukan elemen kayu dan kaca. Maya terkagum-kagum melihat peralatan rekaman canggih yang menghiasi ruangan, sesuatu yang sebelumnya hanya ia lihat di televisi. Randy menyambutnya dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Maya. Aku senang kamu bisa datang tepat waktu." Maya membalas senyumnya. "Terima kasih, Randy. Aku sangat bersemangat untuk memulai." Mereka memulai sesi dengan berbagi ide dan inspirasi. Randy ingin mengetahui lebih dalam tentang gaya musik Maya, pengaruh yang membentuknya, dan pesan apa yang ingin ia sampaikan melalui lagunya. Maya menceritakan tentang kecintaannya pada musik dangdut klasik, bagaimana alunan gendang dan ketukan kendang selalu membuat hatinya bergetar. Ia juga ingin menggabungkan elemen modern agar musiknya bisa diterima oleh generasi muda tanpa melupakan akar tradisionalnya. Randy mendengarkan dengan penuh perhatian. "Itu pemikiran yang brilian, Maya. Aku percaya kita bisa menciptakan sesuatu yang unik dan otentik." Mereka mulai bereksperimen dengan berbagai melodi dan lirik. Maya berdiri di depan mikrofon, menutup matanya, dan mulai bernyanyi. Suaranya mengalun lembut, penuh emosi, menyampaikan cerita yang menyentuh hati. Randy terpukau oleh kemampuan vokal Maya yang luar biasa, terlebih oleh cara ia menghayati setiap kata yang dilantunkannya. Setelah beberapa jam, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di ruang istirahat, mereka melanjutkan obrolan santai. Maya bercerita tentang kehidupannya di desa, keluarganya, dan perjuangannya untuk mencapai impian. Randy mengagumi keteguhan hati Maya. "Kamu sangat berani meninggalkan semuanya demi mengejar impian," kata Randy dengan kagum. "Tidak banyak orang yang berani mengambil langkah besar seperti itu." Maya tersenyum samar. "Kadang aku merasa rindu rumah, tapi aku tahu bahwa disinilah aku harus berada untuk mewujudkan impianku." Hari-hari berikutnya diisi dengan proses kreatif yang intens. Mereka menulis lagu bersama, mencoba berbagai aransemen, dan melakukan rekaman demo. Setiap hari, mereka semakin sinkron dalam berkarya. Maya merasa nyaman bekerja dengan Randy, yang selalu sabar dan mendukung. Pada suatu malam, setelah sesi rekaman yang panjang,
Randy mengajak Maya untuk makan malam di sebuah kafe kecil dekat studio. Suasana hangat dan akrab menyelimuti mereka. "Bagaimana perasaanmu sejauh ini?" tanya Randy sambil menyeruput kopinya. "Sejujurnya, aku merasa sangat bahagia," jawab Maya dengan mata berbinar. "Bekerja denganmu adalah pengalaman yang luar biasa. Aku belajar banyak hal baru setiap hari." Randy menatapnya dengan lembut. "Kamu memiliki bakat alami, Maya. Aku hanya membantumu mengarahkannya. Musikmu memiliki jiwa, dan itu yang membuatnya istimewa." Percakapan mereka berlanjut, membahas topik-topik yang lebih personal. Mereka menemukan banyak kesamaan, mulai dari selera musik hingga pandangan hidup. Malam itu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekadar rekan kerja. Ada perasaan hangat yang mulai tumbuh di antara mereka, meski keduanya belum menyadarinya sepenuhnya. Ketika mereka berpisah, Maya merasakan debaran lembut di hatinya. Ia bertanya-tanya apa arti perasaan itu, namun memilih untuk fokus pada pekerjaannya. Di sisi lain, Randy pun merasakan hal yang sama. Ia teringat senyuman Maya, suaranya, dan semangat yang terpancar dari dirinya. Mereka tidak menyadari bahwa perjalanan mereka menuju impian juga membawa mereka pada penemuan perasaan baru yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kerja keras Maya dan Randy mulai membuahkan hasil. Lagu yang mereka ciptakan bersama menjadi hits di beberapa platform musik digital. Nama Maya mulai dikenal sebagai pendatang baru dengan suara khas dan penampilan yang memikat. Media mulai meliriknya, dan tawaran untuk tampil di berbagai acara pun berdatangan. Suatu hari, mereka diundang ke sebuah stasiun televisi untuk tampil dalam acara musik yang populer. Ini adalah kesempatan besar bagi Maya untuk menunjukkan talentanya kepada audiens yang lebih luas. Di balik panggung, Maya merasa gugup. Randy datang menghampirinya dengan senyuman menenangkan. "Kamu pasti bisa, Maya. Anggap saja seperti kamu bernyanyi di depan teman-temanmu," ujarnya lembut. Maya mengangguk dan mengambil napas dalam. "Terima kasih selalu ada untukku, Randy. Aku tidak tahu apa jadinya tanpa kamu." Penampilan Maya sukses besar. Penonton terpukau oleh suaranya yang powerful dan penghayatannya yang mendalam. Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah mengiringi akhir penampilannya. Setelah acara, mereka merayakan keberhasilan itu di sebuah kafe. Suasana hangat dan kebahagiaan terpancar di wajah mereka. "Ini semua berkat kerja keras kita," kata Randy sambil mengangkat gelasnya. "Untuk kesuksesan pertama dari banyak yang akan datang." Maya tersenyum bahagia. "Ya, ini baru permulaan. Masih banyak impian yang ingin ku capai." Seiring waktu, kebersamaan mereka tidak hanya sebatas pekerjaan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar studio, berbagi cerita dan tawa. Maya merasa nyaman berada di dekat Randy. Ada perasaan hangat yang tumbuh di hatinya, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Pada suatu malam, setelah sesi rekaman yang melelahkan, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kota. Lampu-lampu kota berkelipan, menciptakan suasana romantis. Mereka duduk di bangku taman, menikmati keindahan malam. "Randy, aku ingin mengucapkan terima kasih," kata Maya pelan. "Untuk apa?" Randy menoleh, menatapnya dengan mata penuh perhatian. "Untuk semuanya. Kesempatan, dukungan, dan kehadiranmu. Kamu membuat perjalanan ini terasa lebih mudah." Randy tersenyum. "Aku senang bisa menjadi bagian dari perjalananmu. Kamu tahu, sejak pertama kali mendengar suaramu di kafe itu, aku yakin kamu akan menjadi bintang besar." Maya merasa pipinya memerah. "Kamu terlalu memujiku." "Tidak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya." Hening sejenak menyelimuti mereka. Angin malam meniup lembut, membawa aroma bunga dari taman. Perasaan tak terucapkan menggantung di udara, namun keduanya masih enggan untuk mengungkapkannya. Maya memandang ke langit. Langitnya indah malam ini. "Ya, sangat indah," jawab Randy. Namun pandangannya tertuju pada Maya. Perlahan, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Sebuah ikatan yang lebih dalam mulai terbentuk,
melebihi hubungan profesional atau persahabatan. Namun, keraguan dan kekhawatiran masih menghantui pikiran mereka. Apakah perasaan ini akan mengganggu kerjasama mereka? Atau justru memperkuatnya? Malam itu berakhir dengan mereka saling berpamitan. Masing-masing tenggelam dalam pemikiran tentang perasaan mereka. Maya kembali ke apartemennya dengan hati yang berdebar. Sementara Randy berjalan pulang dengan senyum tipis di wajahnya. Kesuksesan Maya terus melesat. Lagu-lagunya menduduki tangga musik. Undangan tampil di berbagai acara semakin padat. Dan popularitasnya kian menanjak. Namun, dengan ketenaran datang pula tantangan baru. Maya mulai merasakan tekanan dari industri hiburan yang menuntut kesempurnaan dalam segala aspek. Jadwal padat membuatnya kelelahan. Dan sorotan media tak jarang menimbulkan stres. Suatu hari, Maya menerima kabar bahwa akan ada kompetisi musik internasional yang bisa menjadi loncatan besar dalam karirnya. Randy mendorongnya untuk ikut serta, meyakinkan bahwa ini adalah kesempatan langka. Ini peluang emas. Maya, kamu punya semua yang dibutuhkan untuk bersinar di panggung internasional, ujar Randy penuh semangat. Maya mengangguk. Meski ada keraguan di matanya. Aku ingin sekali ikut. Tapi ini akan membutuhkan banyak persiapan. Dan aku merasa akhir-akhir ini energiku terkuras. Randy menatapnya dengan khawatir. Kamu baik-baik saja? Kalau kamu butuh istirahat, kita bisa menyesuaikan jadwal. Maya tersenyum tipis. Aku hanya butuh sedikit waktu untuk menenangkan diri. Semua ini terasa begitu cepat. Menyadari tekanan yang dirasakan Maya, Randy mengusulkan untuk mengambil jeda sebentar dari rutinitas. Ia mengajak Maya ke sebuah tempat di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk metropolitan. Di sana, mereka bisa menghirup udara segar dan menikmati ketenangan. Di tengah hamparan padang rumput dan langit biru, Maya merasakan beban di pundaknya berkurang. Mereka duduk di bawah pohon rindang. Angin sepau-sepau mengibarkan rambutnya. Terima kasih sudah membawaku ke sini, Randy. Aku merasa lebih baik, kata Maya dengan tulus. Randy tersenyum. Kesehatanmu lebih penting dari apapun. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Mereka berbincang tentang impian, ketakutan, dan harapan mereka. Maya menceritakan betapa terkadang ia merindukan kesederhanaan hidup di desa, jauh dari tekanan dan ekspektasi. Aku takut kehilangan diri sendiri dalam semua ini, ungkap Maya pelan. Randy menatapnya lembut. Kamu adalah kamu, Maya. Suara dan hati yang sama seperti pertama kali aku mendengarmu di kafe itu. Jangan biarkan apapun mengubahmu. Maya menatap mata Randy, merasakan ketulusan di dalamnya. Kamu selalu tahu cara membuatku merasa lebih baik. Hening sejenak. Angin berbisik di antara mereka. Seakan mendorong untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini tersimpan. Sejujurnya, aku juga ingin mengatakan sesuatu, ucap Randy akhirnya. Selama kita bekerja bersama, aku menyadari bahwa kamu lebih dari sekadar artis bagiku. Ada perasaan yang tumbuh, dan aku tidak bisa mengabaikannya lagi. Maya merasakan jantungnya berdegup kencang. Aku pun merasakan hal yang sama. Tapi aku takut itu akan merusak hubungan profesional kita. Randy menggeleng. Aku percaya kita bisa menjalani keduanya. Kita hanya perlu jujur dan saling mendukung. Maya tersenyum lega. Kalau begitu, mari kita jalani dengan hati-hati. Mereka sepakat untuk memulai hubungan yang lebih personal, dengan komitmen tetap menjaga profesionalitas. Kembali ke kota, mereka merasa lebih kuat dan siap menghadapi tantangan. Namun, kabar tentang kedekatan mereka mulai terendus media. Gosip dan spekulasi beredar. Beberapa pihak mempertanyakan profesionalitas Randy sebagai produser. Situasi ini memicu tekanan baru bagi keduanya. Manajemen Maya khawatir bahwa hal ini akan mempengaruhi citra dan karirnya. Maya, kita harus berhati-hati. Publik bisa saja salah paham, kata manajernya dengan serius. Maya merasa dilema. Ia tidak ingin hubungannya dengan Randy menjadi penghalang, namun ia juga tidak ingin menyembunyikan perasaan mereka. Di lain pihak, Randy menghadapi tekanan dari rekan-rekan bisnisnya.
Beberapa menilai bahwa hubungannya dengan Maya tidak etis dan bisa menimbulkan konflik kepentingan. Randy mulai mempertimbangkan untuk mengambil langkah mundur demi kebaikan Maya. Suatu malam, mereka bertemu di studio. Wajah Randy tampak suram. "Ada apa?" tanya Maya khawatir. "Aku berpikir, mungkin sebaiknya kita fokus pada kariermu dulu. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu," jawab Randy dengan suara berat. Maya menggeleng kuat. "Jangan bicara seperti itu. Kita sudah sepakat untuk bersama menghadapi semuanya." Randy menghela napas. "Aku hanya tidak ingin melihatmu menderita karena keputusan kita." Mata Maya berkaca-kaca. "Kita bisa melalui ini bersama. Aku butuh kamu di sisiku." Menyadari keteguhan hati Maya, Randy akhirnya tersenyum. "Baiklah, kita hadapi ini bersama." Mereka memutuskan untuk terbuka kepada publik dengan cara mereka sendiri. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Maya dan Randy menceritakan kisah mereka, bagaimana profesionalitas dan perasaan bisa berjalan beriringan. Kejujuran mereka mendapatkan respon positif dari banyak penggemar yang mendukung hubungan tersebut. Dengan semangat baru, Maya kembali fokus mempersiapkan diri untuk kompetisi internasional. Randy terus mendampinginya, memberikan dukungan penuh. Mereka menyadari bahwa tantangan akan selalu ada, namun dengan kepercayaan dan cinta, mereka mampu menghadapinya. Persiapan Maya untuk kompetisi musik internasional berjalan dengan intens. Bersama Randy, ia mengasah vokal, penghayatan, dan penampilannya agar sempurna di panggung besar nanti. Kompetisi ini akan diadakan di Singapura, mempertemukan talenta-talenta dari berbagai negara Asia. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, Maya dan Randy disambut oleh para penggemar dan media yang memberikan dukungan. Maya merasa gugup namun bersemangat. Randy menggenggam tangannya sebelum mereka naik pesawat. "Kamu pasti bisa, Maya. Ingat, ini adalah impianmu. Tunjukkan pada dunia siapa kamu," ucap Randy dengan senyum menenangkan. Sesampainya di Singapura, mereka disambut oleh panitia dan dijamu dengan hangat. Maya kagum dengan kemegahan kota dan fasilitas yang disediakan untuk para peserta. Ia bertemu dengan penyanyi-penyanyi berbakat lainnya, yang membuatnya merasa terhormat berada di antara mereka. Pada malam kompetisi, Maya tampil memukau dengan lagu ciptaannya sendiri yang menggabungkan unsur tradisional dan modern. Suaranya mengisi seluruh auditorium, membuat penonton terdiam terpukau. Busana yang dikenakannya memadukan batik dan motif kontemporer, menunjukkan identitas budaya yang kuat. Di akhir penampilannya, gemuruh tepuk tangan dan standing ovation memenuhi ruangan. Maya menahan air mata haru, menyadari bahwa ia telah memberikan yang terbaik. Randy yang menyaksikan dari belakang panggung merasa bangga dan terharu. Pengumuman pemenang dilakukan dengan meriah. Maya berhasil meraih juara pertama, membawa nama Indonesia berkibar di panggung internasional. Trofi kemenangan di tangannya terasa begitu berarti, simbol dari perjuangan dan kerja kerasnya selama ini. Setelah kompetisi, berbagai tawaran datang menghampiri. Label musik internasional tertarik untuk mengontraknya, media asing ingin mewawancarainya, dan jadwal tur internasional mulai direncanakan. Maya berada di puncak karirnya, namun di sisi lain, kesibukan yang luar biasa mulai menguji hubungannya dengan Randy. Waktu mereka bersama semakin berkurang. Maya sering berada di luar negeri untuk promosi dan konser, sementara Randy tetap di Indonesia mengurus proyek-proyek lainnya. Komunikasi mereka lebih banyak melalui telepon atau pesan singkat. Kerinduan mulai menyelimuti keduanya, dan kesalahpahaman kecil pun tak terhindarkan. Suatu hari, beredar rumor di media bahwa Maya dekat dengan seorang penyanyi pria dari negara lain. Foto-foto mereka beredar, meski sebenarnya itu adalah bagian dari promosi bersama. Randy yang membaca berita itu merasa cemas dan sedikit cemburu. Saat Maya kembali ke Indonesia untuk waktu singkat, mereka bertemu di sebuah kafe. Suasana canggung terasa di antara mereka. "Aku mendengar berita tentangmu dan penyanyi itu," ujar Randy dengan nada datar. Maya menghela napas. "Itu hanya gosip, Randy. Kami hanya rekan kerja. Kamu harus percaya padaku." Randy menatap mata Maya. "Aku ingin percaya,
Tapi jarak dan kesibukan membuat semuanya terasa sulit. Maya meraih tangan Randy. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus kuat menghadapi ini. Karierku sedang di puncak, dan aku ingin kamu berada di sisiku. Randy terdiam sejenak. Mungkin aku yang terlalu khawatir. Maafkan aku. Maya tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Aku pun kadang merasa takut kehilanganmu. Mereka menyadari bahwa komunikasi dan kepercayaan adalah kunci untuk mempertahankan hubungan mereka. Mereka sepakat untuk saling mendukung dan menjaga perasaan, meski tantangan terus menghadang. Kembali ke kesibukan masing-masing, Maya dan Randy berusaha meluangkan waktu untuk bertemu. Mereka merencanakan liburan singkat atau sekadar makan malam sederhana saat jadwal memungkinkan. Setiap momen bersama menjadi sangat berharga. Di tengah itu semua, Maya mendapatkan tawaran untuk menetap sementara di luar negeri guna menggarap album internasional. Itu berarti mereka harus berjauhan lebih lama lagi. Keputusan ini menjadi dilema bagi Maya. Dalam pertemuan mereka berikutnya, Maya mengungkapkan kegelisahannya. Aku ingin mengambil kesempatan ini, tapi aku takut hubungan kita akan semakin sulit. Randy menatapnya penuh pengertian. Ini adalah impianmu. Aku tidak ingin menjadi penghalang. Aku akan mendukung apapun keputusanmu. Maya merasa haru dengan dukungan Randy. Terima kasih. Aku berjanji akan menjaga hubungan kita. Aku percaya kita bisa melaluinya. Dengan berat hati, mereka berpisah untuk sementara waktu. Maya berangkat ke Los Angeles untuk mengerjakan album barunya. Jarak yang memisahkan mereka menjadi ujian terbesar dalam hubungan mereka. Namun, kepercayaan dan cinta yang kuat membuat mereka bertahan. Maya terus berkarya dengan semangat, mengingat janji dan dukungan Randy. Setiap lagu yang ia nyanyikan selalu mengandung kerinduan dan harapan untuk bertemu kembali. Sementara itu, Randy tetap bekerja keras di Indonesia, menanti kepulangan Maya. Maya menjalani hari-harinya di Los Angeles dengan penuh kesibukan. Album internasionalnya mulai terbentuk, bekerja sama dengan produser dan musisi ternama dunia. Meski berada di puncak karir, kerinduan akan rumah dan Randy semakin menguat. Setiap malam, setelah sesi rekaman yang melelahkan, Maya duduk di balkon apartemennya, memandang gemerlap lampu kota sambil memikirkan Randy yang jauh di Indonesia. Komunikasi mereka semakin jarang akibat perbedaan waktu dan jadwal yang padat. Pesan singkat dan panggilan telepon terasa kurang untuk mengobati kerinduan. Randy pun merasakan kekosongan tanpa kehadiran Maya. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan, tetapi hatinya selalu tertuju pada Maya. Suatu hari, Maya menerima kabar bahwa albumnya akan diluncurkan dengan tur dunia yang akan memakan waktu berbulan-bulan. Ini adalah kesempatan emas, tetapi juga berarti lebih lama berjauhan dengan Randy. Maya diliputi dilema antara mengejar impiannya atau mempertahankan hubungannya. Di tengah kebimbangan, Maya memutuskan untuk pulang sejenak ke Indonesia tanpa memberitahu Randy, berharap bisa mengejutkannya. Sesampainya di Jakarta, ia langsung menuju studio tempat mereka biasa bekerja. Namun, yang ditemuinya adalah Randy yang tampak lelah dan murung. "Randy," panggil Maya lembut. Randy menoleh kaget. "Maya, kamu pulang? Kenapa tidak memberitahu?" Mata Maya berkaca-kaca. "Aku merindukanmu. Aku butuh bertemu denganmu." Mereka duduk bersama, saling bertukar cerita dan perasaan yang terpendam. Maya mengungkapkan kegelisahannya tentang tur dunia dan kekhawatirannya akan hubungan mereka. "Aku takut kita semakin berjauhan jika aku mengambil tur ini," ucap Maya lirih. Randy menggenggam tangannya. "Aku tidak ingin menjadi penghalang impianmu. Ini adalah kesempatan yang sudah kamu perjuangkan. Tapi apa artinya semua itu jika kita kehilangan satu sama lain?" tanya Maya. Hening sejenak menyelimuti mereka. Randy kemudian berkata, "Maya, kamu adalah bagian terpenting dalam hidupku. Jika bersama adalah prioritas kita, maka kita harus mencari jalan tengah." Maya tersenyum tipis. "Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika aku ikut denganmu selama tur? Aku bisa bekerja dari mana saja, dan kita bisa melewati ini bersama," usul Randy.
Maya terkejut namun senang dengan ide tersebut. Apa kamu yakin? Itu akan mengubah banyak hal untukmu. Randy mengangguk mantap. Aku yakin. Aku tidak ingin melewatkan momen berharga dalam hidupmu. Kita bisa menjalani impian kita bersama. Dengan keputusan tersebut, mereka bersiap untuk menghadapi tantangan baru. Randy mengatur pekerjaannya agar bisa dilakukan secara mobile, sementara Maya memberitahu manajemennya tentang perubahan rencana. Meskipun tidak mudah, keberadaan Randy di sisinya membuat Maya lebih percaya diri. Tur dunia pun dimulai. Bersama-sama, mereka menjelajahi berbagai negara, menghadapi budaya dan tantangan baru. Randy menjadi pendukung terdekat Maya, memberikan kenyamanan di tengah tekanan dan kesibukan. Hubungan mereka semakin erat, penuh dengan momen-momen indah yang tak terlupakan. Di Paris, kota romantis itu, Randy mengajak Maya berjalan-jalan di dekat Menara Eiffel saat senja. Di bawah kilauan lampu, Randy menatap Maya dengan tatapan penuh cinta. Maya, perjalanan kita sejauh ini membuatku semakin yakin akan satu hal, katanya pelan. Apa itu? Tanya Maya dengan senyum penasaran. Randy menarik napas dalam. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Apakah kamu bersedia menjadi pendampingku selamanya? Maya terkejut bahagia. Air mata haru mengalir di pipinya. Ya, Randy, aku bersedia. Mereka berpelukan erat, sementara gemerlap lampu kota Paris menjadi saksi janji cinta mereka. Kehidupan Maya dan Randy setelah pertunangan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan. Tur dunia yang mereka jalani tidak hanya membawa kesuksesan profesional bagi Maya, tetapi juga memperkuat ikatan mereka sebagai pasangan. Setiap kota yang mereka kunjungi menjadi lembaran baru dalam kisah cinta mereka, penuh dengan momen-momen indah dan kenangan tak terlupakan. Namun, di balik gemerlap panggung dan sorak-sorai penonton, tantangan baru mulai muncul. Popularitas Maya yang mendunia menarik perhatian banyak pihak. Tawaran dari label-label musik internasional dan undangan kolaborasi dengan artis-artis ternama terus berdatangan. Jadwal Maya menjadi semakin padat, meninggalkan sedikit waktu untuk dirinya sendiri dan hubungannya dengan Randy. Randy, meski berusaha tetap mendukung, mulai merasakan jarak yang tumbuh di antara mereka. Kesibukan Maya membuat komunikasi mereka terputus-putus. Ada kalanya Randy harus kembali ke Indonesia untuk urusan bisnisnya sendiri, sementara Maya tetap di luar negeri untuk memenuhi kontrak pekerjaannya. Kerinduan pun kian menguat, dan mereka mulai menghadapi ujian sebenarnya dalam hubungan mereka. Suatu malam di New York, setelah konser besar yang sukses, Maya kembali ke hotel dengan kelelahan. Ia melihat ponselnya dan menemukan beberapa pesan yang belum sempat ia baca dari Randy. Ada rasa bersalah yang menyelinap di hatinya. Ia menyadari bahwa dalam kesibukannya, ia mulai mengabaikan komunikasi dengan tunangannya. Maya segera menelepon Randy. Suara Randy di seberang terdengar hangat namun ada sedikit kelelahan. "Hei, bagaimana konsernya?" tanya Randy. "Berjalan lancar. Penontonnya luar biasa," jawab Maya. "Maaf aku baru sempat menghubungimu. Jadwalnya benar-benar padat." "Tidak apa-apa. Aku mengerti," kata Randy, meski Maya dapat merasakan kerinduan dalam suaranya. "Randy, aku merindukanmu," ucap Maya lirih. "Aku juga, Maya. Tapi aku tahu ini adalah impianmu. Aku bangga padamu," balas Randy dengan tulus. Percakapan itu membuat Maya merenung. Ia mulai mempertanyakan apakah ambisinya sepadan dengan pengorbanan dalam hubungannya. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk mengambil cuti singkat dan terbang kembali ke Indonesia tanpa memberitahu Randy, berharap bisa memberikan kejutan. Sesampainya di Jakarta, Maya langsung menuju studio tempat Randy biasa bekerja. Ia menemukan Randy yang tengah duduk sendirian, menatap layar komputer dengan wajah serius. Maya mengetuk pintu kaca, membuat Randy menoleh dengan terkejut. "Maya, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan ekspresi tak percaya. Maya tersenyum manis. "Aku ingin mengejutkanmu. Aku merasa kita butuh waktu untuk bersama." Randy berdiri dan mendekatinya. "Ini benar-benar kejutan. Aku sangat senang kamu ada di sini."
Mereka menghabiskan hari itu dengan berbagi cerita, berjalan-jalan di tempat-tempat favorit mereka, dan menikmati kebersamaan tanpa gangguan. Maya menyadari betapa berharganya momen-momen sederhana seperti ini. Di malam hari, di bawah langit berbintang, mereka duduk di tepi pantai menikmati hembusan angin laut. "Randy, aku telah banyak berpikir," kata Maya sambil menatap ombak yang bergulung. "Tentang apa?" tanya Randy lembut. "Tentang kita, tentang impianku, tentang masa depan," jawab Maya. "Aku merasa selama ini terlalu sibuk mengejar karir sampai lupa bahwa ada hal lain yang juga penting." Randy mengernyitkan dahi. "Maksudmu?" "Aku ingin kita memulai hidup bersama. Bukan berarti aku akan berhenti bernyanyi, tapi aku ingin menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesionalku," jelas Maya. "Aku tidak ingin kehilanganmu karena kesibukanku sendiri." Randy menghela napas lega. "Aku senang kamu mengatakan itu. Aku pun merasa kita perlu menemukan keseimbangan. Aku akan selalu mendukung apapun yang membuatmu bahagia." Mereka sepakat untuk membuat perubahan dalam hidup mereka. Maya memutuskan untuk lebih selektif dalam menerima tawaran pekerjaan, memastikan ada waktu untuk dirinya dan Randy. Mereka juga mulai merencanakan pernikahan mereka dengan lebih serius, ingin segera mengikat janji suci. Beberapa bulan kemudian, di sebuah resort indah di Bali, Maya dan Randy mengucapkan janji pernikahan mereka. Upacara yang intim dan hikmat itu dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Maya tampak anggun mengenakan gaun pengantin bernuansa tradisional dengan sentuhan modern, sementara Randy tampan dalam balutan setelan berwarna krem. "Di hadapan langit biru dan lautan luas ini, aku berjanji akan selalu mencintaimu, mendukungmu, dan berjalan bersamamu dalam tiap langkah hidup," ucap Randy dengan mata yang berbinar. Maya tersenyum bahagia. "Aku juga berjanji akan selalu bersamamu, dalam suka dan duka, menjalani impian kita bersama." Mereka saling memasangkan cincin sebagai simbol cinta dan komitmen. Sorak-sorai dan tepuk tangan dari para undangan mengiringi ciuman pertama mereka sebagai suami istri. Setelah pernikahan, mereka memutuskan untuk mengambil waktu istirahat dari kesibukan. Mereka berbulan madu mengelilingi tempat-tempat eksotis di Indonesia, menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya yang selama ini jarang mereka nikmati karena kesibukan. Kehidupan baru mereka diwarnai dengan kebahagiaan sederhana. Maya kembali berkarya dengan semangat baru, menciptakan lagu-lagu yang lebih personal dan intim. Randy mendirikan label musik independen yang fokus pada pengembangan bakat muda dari daerah-daerah terpencil, terinspirasi oleh perjalanan Maya. Mereka menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Bersama-sama, mereka membangun mimpi baru yang lebih besar dari sekadar ketenaran. Pada suatu sore, saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, Maya dan Randy duduk di beranda rumah mereka yang menghadap ke hamparan sawah hijau. Maya memetik gitar, mengalunkan melodi lembut yang berpadu harmonis dengan suara alam. "Ini mengingatkanku pada rumah di desa dulu," kata Maya dengan senyum hangat. Randy merangkulnya. "Aku bersyukur kita bisa menemukan jalan kembali ke akar kita." Maya menatap Randy dengan penuh cinta. "Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalananku. Bersamamu, aku merasa lengkap." Randy mengecup keningnya. "Dan terima kasih telah memilih untuk berbagi hidup denganmu. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku tidak sabar untuk melihat kemana kita akan melangkah selanjutnya." Dengan hati yang penuh syukur dan cinta, mereka menatap masa depan dengan keyakinan. Mereka menyadari bahwa bersama-sama, mereka mampu menghadapi segala tantangan dan meraih kebahagiaan sejati. Kehidupan Maya dan Randy setelah pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan keseimbangan. Mereka telah menemukan harmoni antara karir dan kehidupan pribadi, menikmati setiap detik bersama sambil terus berkarya. Maya kembali menorehkan namanya di dunia musik dengan album-album yang membawa nuansa baru, memadukan unsur tradisional dan modern yang semakin matang. Lagu-lagunya tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga diapresiasi karena kedalaman lirik dan pesan yang disampaikan.
Mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan musik yang bertujuan membantu anak-anak muda berbakat dari berbagai penjuru negeri yang kurang beruntung secara ekonomi. Yayasan tersebut menyediakan pelatihan, beasiswa, dan kesempatan tampil di panggung-panggung bergengsi. Maya dan Randy berperan aktif sebagai mentor, berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka. Melihat semangat dan potensi para generasi muda, mereka merasa hidup mereka semakin bermakna. Suatu hari, Maya dan Randy kembali ke desa kelahiran Maya. Mereka disambut hangat oleh penduduk setempat yang bangga atas pencapaian putri desa mereka. Di sana, mereka mengadakan konser amal di lapangan desa, mengumpulkan dana untuk pembangunan fasilitas seni bagi anak-anak. Maya tampil dengan penuh perasaan, menyanyikan lagu-lagu yang menyentuh hati dan membangkitkan kenangan masa kecilnya. Setelah konser, Maya duduk di bawah pohon mangga yang dulu sering menjadi tempatnya bermain. Randy menghampirinya dengan 2 cangkir teh hangat. "Pikiranmu melayang ke masa lalu?" tanya Randy sambil menyerahkan cangkir. Maya tersenyum. "Iya, aku teringat saat pertama kali aku bermimpi besar. Duduk di sini sambil menatap langit. Tidak pernah terpikirkan bahwa perjalanan hidupku akan sejauh ini. Dan lihatlah, sekarang kamu tidak hanya mewujudkan impianmu, tetapi juga membantu orang lain meraih mimpi mereka," ujar Randy dengan bangga. "Kita melakukannya bersama," koreksi Maya. "Tanpamu, aku mungkin tidak akan sampai di titik ini." Mereka saling berpandangan dengan penuh cinta. Kehadiran satu sama lain telah menjadi kekuatan yang membimbing mereka melewati segala lika-liku kehidupan. Kehidupan keluarga mereka semakin lengkap dengan kelahiran seorang putri cantik yang mereka beri nama Nara. Sejak kecil, Nara menunjukkan ketertarikan pada musik. Suaranya merdu, dan jemarinya lincah menari di atas tuts piano. Maya dan Randy membesarkannya dengan penuh kasih sayang, membiarkannya mengeksplorasi dunia dengan caranya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Nara tumbuh menjadi gadis yang berbakat dan berkarisma. Ia mewarisi semangat dan dedikasi orang tuanya. Melihat Nara, Maya dan Randy merasa harapan dan impian mereka akan terus hidup dan berkembang. Pada suatu malam, keluarga kecil itu duduk bersama di ruang keluarga. Nara memperlihatkan lagu yang baru saja ia ciptakan. "Ayah, Ibu, aku ingin kalian mendengar ini," katanya antusias. Maya dan Randy saling tersenyum dan mengangguk. Alunan musik memenuhi ruangan, melodi yang indah dan lirik yang penuh makna. Maya merasakan kehangatan menjalar di hatinya. "Luar biasa sekali, sayang," puji Maya setelah lagu itu usai. "Kamu benar-benar berbakat." Randy mengangguk setuju. "Kamu memiliki masa depan yang cerah di depanmu." Nara tersenyum bahagia. "Terima kasih. Aku terinspirasi dari perjalanan kalian. Aku ingin menciptakan musik yang bisa menyentuh hati banyak orang, seperti yang kalian lakukan." Maya meraih tangan putrinya. "Kami akan selalu mendukungmu, apapun jalan yang kamu pilih." Malam itu, mereka berbincang panjang tentang impian, harapan, dan rencana masa depan. Maya dan Randy menyadari bahwa warisan terpenting yang mereka tinggalkan bukanlah ketenaran atau penghargaan, tetapi nilai-nilai dan cinta yang mereka tanamkan dalam keluarga dan lingkungan mereka. Kehidupan terus berjalan dengan indah. Maya dan Randy melanjutkan karya-karya mereka, tetap rendah hati dan berkontribusi bagi masyarakat. Mereka sering diundang sebagai pembicara untuk membagikan kisah inspiratif tentang perjalanan mereka mengejar impian dan mempertahankan cinta di tengah tantangan. Pada suatu kesempatan, mereka menerima penghargaan atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam memajukan industri musik dan pengembangan bakat muda. Di atas panggung, Maya memberikan pidato yang menyentuh hati. "Kami percaya bahwa setiap orang memiliki impian dan potensi untuk mencapai hal-hal besar. Perjalanan kami adalah bukti bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan dukungan dari orang-orang terkasih, tidak ada yang tidak mungkin. Kami berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan, dan kami berkomitmen untuk terus berbagi dan menginspirasi." Sorak-sorai dan tepuk tangan bergema memenuhi ruangan, menandakan apresiasi dan penghargaan yang tulus dari semua yang hadir. Di penghujung hari, Maya dan Randy duduk bersama di balkon rumah mereka, memandang langit malam yang bertabur bintang.
Perjalanan kita benar-benar luar biasa, ujar Randy. Maya menyandarkan kepala di pundak suaminya. Dan aku bersyukur bisa menjalaninya bersamamu. Randy mengecup keningnya. Aku juga begitu. Bersama, kita telah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan dan kedamaian. Dalam hati, mereka tahu bahwa meski cerita mereka telah mencapai babak yang indah, masih banyak petualangan dan kontribusi yang bisa mereka lakukan. Kisah Maya dan Randy adalah representasi dari impian yang menjadi kenyataan melalui kerja keras, cinta, dan kebersamaan. Mereka membuktikan bahwa di tengah hiruk-pikuk kehidupan, tetap mungkin untuk menemukan dan mempertahankan hal-hal yang benar-benar bermakna. Warisan mereka akan terus menginspirasi banyak orang, menunjukkan bahwa dengan hati yang tulus dan semangat yang tak pernah padam, kita bisa menciptakan keajaiban dalam hidup kita dan orang lain. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.